Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Devi Jenisa Putri dari kelas 5F dengan NIM 1911031298. Maksud dari video kali ini, di sini saya akan memenuhi penilaian UAS untuk pendidikan bahasa Bali terkait soal-soal yang akan saya uraikan. Mohon izin untuk share screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait video UAS Pendidikan Bahasa Bali. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu pendidikan bahasa Bali yaitu Bapak Ide Bagus Madeludi Mariatna, SSMPD, dan yang kedua Ibu Iketut Susiani, SPD MPD. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Putu Devi Jenisa Putri dari kelas 5F dengan NIM 1911031298, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, langsung saja di sini pada soal yang pertama yaitu mengenai pengetahuan bahasa Bali. Nah, apa itu pengetahuan bahasa Bali? Di sini saya menguraikannya dalam dua aspek. Yang pertama itu saya uraikan pengertian pengetahuan terlebih dahulu, yang kedua pengertian bahasa Bali, lalu saya uraikan dengan lengkap. Oke, langsung saja di sini. Di sini makna dari pengetahuan itu merupakan fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran yang disebut dengan posteriori, atau melalui introspeksi disebut dengan priori. Nah, dengan makna lain, pengetahuan itu ialah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Sedangkan makna dari bahasa Bali ini adalah bahasa yang digunakan sebagai identitas manusia, tidak bisa dilepaskan dari adanya pengakuan manusia terhadap pemakaian bahasa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Nah, di dalam bahasa Bali ini terdapat beberapa aspek yang dipelajari. Yang pertama itu pada umumnya ada aksara Bali, ada tingkatan bahasa Bali, ada mapidarta bahasa Bali, magendeng bahasa Bali, menulis kasustrataan atau sastra Bali, seperti puisi, cerpen, novel, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bahasa Bali. Nah, jadi uraian lengkap dari kedua arti atau makna pengetahuan dan bahasa Bali di sini, yang berarti pengetahuan bahasa Bali itu pengetahuan baru berupa fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran bahasa Bali yang telah dilakukan. Informasi atau ilmu yang didapat berupa aspek-aspek yang dipelajari dalam bahasa Bali, yakni ada aksara Bali, tingkatan bahasa Bali, mapidarta bahasa Bali, magendeng bahasa Bali, menulis kasustrataan bahasa Bali atau sastra Bali, yang itu seperti puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut dapat digunakan untuk menambah wawasan seorang dan dapat juga tentunya melestarikan bahasa Bali. Oke, langsung saja pada nomor 2, yaitu akan membahas tentang apa sih uraian dari pengetahuan kesusastraan bahasa Bali atau sastra Bali. Di sini juga saya menguraikan menjadi dua aspek. Yang pertama itu saya uraikan tentang makna pengetahuan, dan yang kedua makna dari kesusastraan bahasa Bali, dan saya akan menggabungkannya dengan lengkap. Oke, yang pertama sama dengan pada nomor 1, pengetahuan itu yang berarti kebenaran atau fakta berupa yang informasi diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran disebut dengan posteriori, atau melalui introspeksi disebut dengan priori. Nah, sedangkan kesusastraan bahasa Bali atau sastra Bali itu disebut juga dengan sastra Bali, dan itu maknanya yaitu salah satu khazanah kesusastraan Nusantara, seperti kesusastraan pada umumnya. Tentu saja pada kesusastraan bahasa Bali ini lebih khusus pada bahasa Balinya itu lebih dominan. Nah, maksudnya seperti kesusastraan pada umumnya yang ada lisan dan juga ada tertulis. Nah, menurut kategori periodisasinya, kesusastraan Bali ada yang disebut juga dengan sastra Bali Purwo dan sastra Bali Anyar. Nah, sastra Bali Purwo itu adalah sastra Bali yang diwarisi secara tradisional dalam bentuk naskah-naskah lama. Sedangkan sastra Bali Anyar yaitu karya yang sastra yang diciptakan pada masa masyarakat Bali yang telah mengalami modernisasi. Ada juga yang menyebut dengan sebutan sastra Bali modern. Nah, kesustrataan bahasa Bali atau sastra Bali di dalamnya itu mempelajari atau membahas tentang puisi, cerpen atau novel, roman, dan drama. Nah, jika keduanya disatukan akan pun menjadi uraian lengkap,
dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kesusastraan bahasa Bali merupakan pengetahuan yang dapat berupa fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran disebut posteriori atau melalui introspeksi disebut dengan priori mengenai puisi, cerpen, novel, atau roman dan drama yang berbahasa Bali. Langsung pada nomor 3, itu ada keterampilan berbahasa Bali. Sama seperti soal sebelumnya, di sini ada keterampilan. Dan keterampilan itu apa? Makna dari berbahasa Bali itu apa? Dan saya akan menguraikan dengan lengkap. Nah, di sini keterampilan itu merupakan pola kegiatan yang bertujuan yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari dengan makna lain. Nah, keterampilan ialah kemampuan dasar yang melekat dalam diri manusia, yang kemudian dilatih, diasah, serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan guna menjadikan kemampuan seseorang menjadi potensial, sehingga kemudian seseorang tersebut menjadi ahli serta profesional dalam bidang yang dia pelajari. Sedangkan berbahasa Bali ialah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan, dan juga sesuai dengan tingkatan berbahasa Bali. Nah, dalam berbahasa Bali terdapat tingkatan bahasa yang mencakup bahasa kasar, kasar jabak, dan kasar pisan. Yang kedua ada bahasa andap, yang ketiga ada bahasa Madya, dan yang keempat ada bahasa alus. Nah, tingkatan berbahasa Bali tersebut tergantung cara kita berbicara dengan siapa lawan bicara kita. Nah, contohnya misalnya pada teman pada kehidupan sehari-hari itu bisa menggunakan bahasa kasar. Nah, seperti itu, dan tidak diperuntukkan oleh orang tua karena terlihat tidak sopan dan santun. Nah, dengan demikian dapat kita uraikan di sini bahwa keterampilan berbahasa Bali adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tingkatan bahasa Bali berupa bahasa kasar, bahasa Madya, bahasa alus, dan juga bahasa andap. Nah, keterampilan berbahasa Bali dapat dilatih, diasah, serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan guna menjadikan kemampuan seseorang menjadi potensial, sehingga kemudian seseorang tersebut menjadi ahli serta profesional di bidang berbahasa tersebut. Nah, di sini orang itu juga dapat berbahasa Bali sesuai dengan tingkatannya dengan baik dan benar dengan lawan bicaranya. Oke, baik, selanjutnya pada nomor terakhir atau nomor 4 ada apresiasi sastra Bali. Nah, di sini ada apresiasi sastra Bali dan uraian lengkapnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apresiasi. Apresiasi tidak lagi maksudnya di sini sudah banyak dikenal oleh orang-orang apa itu makna apresiasi secara umum. Di sini ada kegiatan seorang dalam menghargai dan menikmati suatu karya dengan makna lain. Apresiasi berarti penilaian dan penghargaan hasil karya. Sedangkan sastra Bali yakni salah satu khazanah kesusastraan Nusantara atau sastra Nusantara. Seperti kesusastraan umumnya, sastra Bali ada yang diaktualisasi dalam bentuk lisan dan juga dalam bentuk tertulis. Nah, menurut kategori periodisasinya, kesusastraan Bali ada disebut dengan sastra Bali Purwa dan sastra Bali Anyar. Nah, di sini sastra Bali Nah, di sini biasanya sastra Bali terdapat puisi, cerpen, novel, drama, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian dapat saya uraikan dengan lengkap. Arti dari apresiasi sastra Bali tersebut ialah penilaian dan penghargaan hasil karya sastra yang biasanya berupa puisi, cerpen, novel, drama, dan lain sebagainya yang bisa dinikmati oleh para pendengar dan juga para pembaca dalam melalui lisan dan juga tulisan. Oke, sekian pemaparan terkait tentang soal-soal UAS yang sudah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk terakhir kali saya ucapkan terima kasih dan juga saya tutup dengan Pramusanti karena di awal sudah ditutup dengan Om Swastiastu. Oke. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.